Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilid Gazmi Alamuddin dari jurusan Teknik Komputer 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara instalasi dan membuat server pada Ubuntu Debian menggunakan VirtualBox. Pertama-tama kita buat dulu VirtualBox-nya, yaitu dengan menggunakan main. Lalu di sini kita beri nama VirtualBox tersebut. Dan ini kita bisa memilih folder penyimpanan defaultnya, bisa kita pilih sendiri atau menggunakan lokasi default. Di sini saya akan mengganti lokasinya. Lalu di sini adalah menu ISO image. Di sini kita bisa memilih ISO yang akan kita gunakan dalam VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan disk Debian, lalu saya akan memilih Debian. Dan di sini juga ada tipe dan juga versi. Di sini karena saya menggunakan disk Debian, maka tipenya itu Linux dan juga versi Debian. Debiannya 32 bit. Lalu di sini adalah jumlah RAM yang akan kita pakai dalam aplikasi virtual ini. Saya menggunakan 2 GB atau 2048 MB dan menggunakan 1 atau 2 CPU. Dan di sini adalah informasi tentang harddisk virtual yang akan kita gunakan. Saya di sini menggunakan harddisk berukuran 20 GB. Dan juga jika kita sudah selesai men-setting semua ini, maka klik finish. Dan ini adalah tampilan awal dari VirtualBox yang sudah kita buat barusan, ini Debian UAS. Ini adalah keterangan-keterangannya. Dan di sini juga kita harus men-setting dulu networknya terlebih dahulu. Kita pilih network. Di sini adapter 1 saya menggunakan NAT agar bisa terhubung ke internet. Dan di sini adapter 2-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Saya memilih adapter host only adapter sebagai nanti untuk menghubungkan antara klien dan server. Di sini kita ganti modenya menjadi allow all, lalu klik OK. Dan sekarang kita akan melakukan proses instalasi Linux Debian server. Pertama kita jalankan dulu VirtualBox-nya dengan menekan start. Lalu tunggu sampai loadingnya selesai. Dan ini adalah menu tampilan awal dari proses instalasi. Di sini saya mengklik install lalu tekan enter. Lalu di sini kita akan memilih bahasa. Saya memilih bahasa Inggris, lalu tekan enter. Di sini kita pilih other. Di sini kita pilih region Asia. Kita memilih Indonesia sebagai lokasinya. Kita pilih United States. Di sini kita memilih layout keyboard kita, pilih American English. Di sini karena saya menggunakan dua interface network, saya harus memilih salah satunya dan saya memilih ETH0 sebagai primary network saya, lalu tekan enter dan tunggu sampai loadingnya selesai.
sini pertama-tama kita bisa isi hostname yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan hostname default yaitu Debian, lalu tekan enter. Di sini domainnya bisa kita isi sendiri. Contohnya saya akan menggunakan domain wilud.com. Lalu tekan enter. Di sini kita juga disuruh untuk men-setting root password. Root password adalah password yang digunakan untuk akun kita yang nanti akan kita gunakan memasuki mode root pada Linux, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi di mana konfigurasi tersebut tidak bisa diakses oleh akun biasa jika tidak menggunakan akun root. Di sini saya akan setting password rootnya. Lalu jika sudah, tekan enter. Di sini juga kita harus mengkonfirmasi ulang. Tekan enter lagi. Di sini kita membuat usernya, kita masukkan nama. Kita juga membuat username yang nanti akan kita gunakan. Di sini kita masukkan password. Dan tunggu sampai loadingnya selesai. Di sini kita bisa memilih region dari konfigurasi waktu. Saya memilih Western, lalu tekan enter. Dan di sini kita bisa mengatur atau mengkonfigurasi settingan harddisk atau partisi yang akan kita gunakan nanti. Saya di sini akan menggunakan seluruh kapasitas harddisk saya menggunakan guided use entire disk, lalu tekan enter. Di sini kita pilih harddisknya, tekan enter juga. Dan sini kita memilih all file in one partition, lalu tekan enter. Dan ini adalah informasi dari harddisk yang sudah kita partisi. Ini adalah ukuran primary-nya yaitu 20 GB, dan ini adalah logical state-nya berukuran 922,7 MB. Jika sudah melakukan konfigurasi tersebut, kita pilih finish, tekan enter. Sini pilih yes. Di sini kita disuguhkan oleh pilihan untuk jika kita ingin memasukkan CD atau DVD yang lain, kita pilih no. Dan di sini juga kita disuguhkan pilihan untuk melakukan atau menggunakan network mirror. Saya memilih no.
Di sini kita juga akan menginstal grup bootloader-nya sebagai loader untuk Linux nanti. Di sini kita pilih yes, lalu tekan enter. Di sini juga kita pilih di mana penyimpanannya, yaitu di hard disk yang kita gunakan, lalu tekan enter. Dan jika penginstalan sudah selesai, kita juga bisa memilih untuk go back agar kembali lagi ke awal kita sebelum menginstal, atau kita klik continue agar kita bisa masuk langsung ke Debian yang sudah kita buat. Di sini saya akan memilih continue. Lalu Debian pun akan menuju ke proses booting menuju Debian yang sudah kita install. Dan ini adalah tampilan Debian kita jika kita sudah melakukan proses instalasi. Di sini kita bisa login dengan akun atau user yang sudah kita buat barusan. Lalu masukkan passwordnya. Maka kita berhasil masuk ke dalam Debian server yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti IP address pada Debian server kita. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke mode super user atau mode root. Kita ketik su, lalu masukkan password. Jika sudah ini, maka kita tinggal mengganti IP address pada Debian server dengan melakukan perintah nano lalu tekan enter. Di sini kita hapus allow hotbook menjadi auto. Dan di sini untuk ETH0 kita berikan DHCP karena interface ini untuk menyambungkan Debian server pada internet. Lalu untuk ETH1-nya kita buat agar si server ini bisa terhubung dengan localhost atau DNS kita nanti bisa terhubung dengan PC kita. Maka ketik auto ETH1 device ETH1 inet static. Untuk ETH1 kita menggunakan static agar kita bisa mengatur IP address-nya sendiri. Lalu tinggal ikuti saja perintah berikut. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan IP address, yaitu dengan memasukkan address, lalu netmask untuk memasukkan atau mengkonfigurasi netmask, gateway untuk mengkonfigurasi gateway, broadcast untuk mengkonfigurasi broadcast, dan network juga untuk mengkonfigurasi network yang akan dipakai pada server kita. Jika sudah, tekan Ctrl X, lalu Y, lalu tekan enter. Jika sudah kini, maka kita tinggal merestart networknya dengan perintah berikut. Lalu tekan enter.
Selanjutnya kita tinggal cek saja IP yang sudah kita ganti dengan perintah iconfig. Nah, berikut adalah list dari IP atau interface yang sudah kita edit. Ada ETH0, ETH1 dan juga LO atau loop B. Dan ini adalah di ETH1 tadi adalah IP address yang kita ketikkan secara statik, yaitu 192.168.110 dengan broadcast 192.168.125 dan netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping agar mengecek jika server kita bisa tersambung ke internet atau tidak dengan melakukan ping google.com. Lalu tekan enter. Lalu tinggal kita tunggu saja. Nah, jika Google mereply atau dengan tampilan seperti ini, maka kita berhasil tersambung ke internet. Untuk menghentikannya, kita tinggal menekan tombol Ctrl C. Dan juga untuk konfigurasi network agar kita bisa tergabung ke internet, maka seperti ini. Untuk adapter 1 menggunakan NAT dan adapter 2 menggunakan host only adapter. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal OpenSSH server dengan perintah apt ingin install OpenSSH server. Lalu tekan enter, tekan Y, saya pilih lagi untuk mengkonfirmasi, lalu enter lagi. Dan ini adalah proses penginstalan dari OpenSSH server. Jika sudah selesai, kita bisa mengecek konfigurasi dari OpenSSH server dengan perintah nano etc sshd_config. Setelah itu tekan enter. Nah, setelah itu kita beri tanda pagar ketiga baris ini agar jika kita ingin melakukan login terhadap SSH server atau SFTP server, kita harus memasukkan password dan juga bisa login menggunakan motherboard. Selesai, lalu kita keluar Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita restart OpenSSH servernya menggunakan perintah berikut. Nah, jika sudah selesai melakukan konfigurasi, kita bisa mengecek atau memeriksa jika server kita telah terinstall OpenSSH server dengan menggunakan aplikasi putih. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita masukkan IP address di ETH1 barusan yang sudah kita konfigurasi, yaitu 192.168.100.10 dan portnya port 22 untuk melakukan koneksi SSH server. Nah, sebelum itu juga kita juga harus memeriksa dari virtual host only adapternya di Windows kita periksa dulu property IPv4. Nah, di sini si IP address subnet dan default gateway-nya harus disamakan dengan IP address server kita, yang dimana yang dibedakan hanya IP address ujungnya saja. Jika sudah kita samakan atau konfigurasi, kita klik OK, close, lalu kita cek lagi. Jika sudah dikonfigurasi, maka si IP akan seperti ini. Lalu kita bisa melakukan koneksi menggunakan SSH server. Jika sudah, kita klik open. Nah, jika ada tanda seperti ini, kita tekan accept saja. Nah, di sini kita login menggunakan user kita yang sudah kita buat dari awal. Setelah itu kita hanya tinggal memasukkan passwordnya saja. Enter.
maka kita berhasil login ke Debian server kita dengan menggunakan aplikasi putih via SSH server yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DBNS server dan juga web server. Pertama, kita masuk dulu menu sudo di dalam putih, yaitu dengan perintah su, masukkan password. Nah, setelah itu kita install dulu bin 9 dan juga Apache 2-nya. Klik Y. Lalu setelah itu kita harus memasukkan CD1, maka kita harus masukkan terlebih dahulu. Jika sudah, tekan enter. Tekan enter lagi. Lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya kita masuk dulu ke menu konfigurasi option dari DNS server tersebut dengan memasukkan perintah sebagai berikut, lalu tekan enter. Nah, di sini kita akan melakukan IP address forwarding dengan menambahkan IP Google yaitu 888. Kita hapus dulu ketiga tanda garis miring ini di 3 baris ini. Selanjutnya kita ganti ini menjadi 8888 dan juga 8844.2, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan membuat zone dari DNS server tersebut dengan masuk ke menu perintah sebagai berikut, yaitu ke konfigurasi lokal, tekan enter. Nah, di sini di paling bawah ini kita harus membuat konfigurasi lokal kita sendiri dengan perintah sebagai berikut. Nah, kira-kira seperti ini perintah atau konfigurasi untuk membuat zone lokal pada konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita ganti dc.com, kita ganti dengan domain yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan asmi.com. Lalu lokasi untuk file konfigurasinya saya simpan di sini di /etc/bin/dbasmi. Dan untuk zone-nya saya menggunakan IP 192.168.100.10. Maka di sini saya ganti dulu menjadi 100. Dan file konfigurasinya saya simpan di /etc/bin/db192. Setelah itu Ctrl X, lalu tekan enter. Lalu kita masuk ke cd etc bin, tekan enter. Nah, di sini kita copy dulu dari DB lokal dan DB127 ke DB atau tempat konfigurasi yang sudah kita ketikkan tersebut, yaitu cpd lokal. Kita pindahkan ke DB ASMI. Begitu juga dari DB127 kita pindahkan ke DB192. Selanjutnya kita akan masuk ke file DB ASMI. Nah, di sini kita harus melakukan sedikit konfigurasi yang dimana konfigurasinya adalah sebagai berikut.
kira-kira seperti ini konfigurasi dari DB ASMI. Selanjutnya jika sudah selesai, kita Ctrl X lalu Y, kemudian kita masuk ke DB192, melakukan juga konfigurasi sebagai berikut. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal Ctrl X, Y, tekan Enter. Lalu kita ubah konfigurasi resolve-nya, yaitu dengan perintah nano /etc /resolve.com. Tekan Enter. Nah, di sini kita sesuaikan dengan IP address dan juga domain yang telah kita buat. Ini search asmi.com karena asmi.com adalah domain dari DNS server yang telah kita buat. Jika sudah, kita tekan Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart dulu bin 9 kita dengan perintah service bin 9 restart. Tekan Enter. Lalu sekarang kita uji dulu apakah DNS-nya sudah terbuat atau tidak dengan perintah nslookup. Nah, jika konfigurasinya atau tampilan seperti ini, maka DNS telah berhasil kita buat, atau kita bisa mengujinya sekali lagi dengan memasukkan IP address-nya seperti ini. Nah, jika tampilannya juga seperti ini, maka DNS-nya telah berhasil kita buat, dan kita bisa selanjutnya melakukan konfigurasi web server. Dengan pertama-tama kita harus masuk dulu ke file Apache 2-nya dengan perintah /etc /apache2/site available. Nah, jika sudah masuk ke directory ini, kita bisa melihat file apa yang ada di directory tersebut dengan perintah ls. Nah, selanjutnya kita kopikan file 000-default.com ke file yang akan kita buat dengan cara cp 000-default.com dengan file contohnya asmi.com. Tekan enter. Lalu selanjutnya kita masuk ke file asmi.com, enter. Nah, di sini emailnya kita ganti dengan email kita bebas. Di sini contohnya saya menggunakan asmi@gmail.com. Nah, ini adalah dokumen rootnya, yaitu dimana tampilan web server atau HTML-nya tersimpan, sehingga nanti di webnya tersebut akan keluar tampilan sesuai dengan apa yang ada di directory ini atau directory yang saya tunjukkan sekarang. Jika sudah, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita harus menonaktifkan dulu default config-nya dengan cara a2isite 000/default.com. Tekan enter. Lalu kita aktifkan
adsmi.com dengan cara A2N site. Di sini kita ganti menjadi adsmi.com, tekan enter. Nah, selanjutnya kita harus merestart Apache 2 atau konfigurasi Apache 2 yang akan kita gunakan dengan perintah service Apache 2 restart, tekan enter. Nah, jika sudah, kita bisa cek secara langsung ke dalam websitenya. Pertama buka browser, lalu ketik new tab. Nah, di sini kita bisa mengetikkan IP atau domain yang kita buat, atau dengan kata lain DNS yang telah kita buat dengan cara adsmi.com, enter. Nah, jika seperti ini, maka web server dan juga DNS server telah berhasil dibuat. Kita sekarang cek IP address-nya. Nah, jika kita memasukkan IP address-nya juga, maka tampilan seperti ini, maka DNS berjalan dengan baik beserta web servernya. Selanjutnya kita akan menginstal database server dan juga CMS WordPress pada Debian server yang kita gunakan. Pertama-tama kita harus menginstal peralatannya, yaitu MySQL Server, MySQL Client, dan juga phpMyAdmin. Sebelum menginstal aplikasi-aplikasi tersebut, kita harus memastikan dulu jika Debian server kita bisa terkoneksi dengan internet dengan cara cek dulu resolve config-nya. Nah, di sini name servernya kita tambah dengan IP Google, yaitu 8888. Ctrl X, Y. Setelah itu kita restart dulu bin 9-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan penginstal MySQL Server dengan perintah sebagai berikut. Enter, Y, lalu Y. Selanjutnya tunggu sampai proses instalasi selesai. Di sini kita bisa memasukkan password root dari MySQL Server. Jika kita ingin memasukkan password, kita ketikkan passwordnya, lalu tekan enter, lalu kita ketikkan ulang kata sandinya, enter. Nah, selanjutnya kita akan menginstal MySQL Client dengan perintah sebagai berikut. Lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya kita install phpMyAdmin dengan perintah sebagai berikut. Dan phpMyAdmin ini digunakan untuk membuat database server. Dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Di sini kita pilih Apache 2 dengan menekan spasi, lalu enter.
sini kita pilih no, lalu enter. Jika proses instalasi telah selesai, maka kita mencoba untuk masuk ke database server kita. Di sini kita masukkan domain kita dengan tambahan di belakangnya /php_my_admin. Lalu tekan enter. Nah, jika tampilan seperti ini, maka database server telah berhasil dibuat. Lalu kita tinggal login saja menggunakan user root. Lalu kita masukkan kata sandinya. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita bisa membuat database kita sendiri dengan cara mengklik new. Lalu di sini kita masukkan database-nya, contohnya database ASMI. Lalu tekan enter. Nah, di sini database telah berhasil dibuat, dan juga kita ingin membuat user untuk nanti login dalam database tersebut, kita bisa mengklik user. Nah, di sini klik add user. Kita masukkan username-nya. Misalnya Lutfi. Hostnya kita pilih lokal. Passwordnya bebas. Sini kita masukkan passwordnya lagi. Nah, setelah itu kita centang check all agar si user ini bisa melakukan konfigurasi apapun terhadap database. Jika sudah, klik go. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi CMS Word Server. Tapi sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu WordPress-nya, yaitu di website sebagai berikut. Itu WordPress.org, kita klik ini, lalu klik release. Nah, untuk versi Debian 8 itu sendiri hanya mensupport WordPress versi 5.1, maka pilih salah satu dari versi tersebut, karena jika versi 5.1 ke atas, maka kemungkinan besar si WordPress-nya tidak akan bisa berjalan karena tidak support Debian 8. Jika WordPress tersebut sudah kita download, maka kita harus masuk dulu ke proses pemindahan file menggunakan proses sftpd, yaitu dimana kita bisa memindahkan file dari Windows ke Debian server kita dengan menggunakan FileZilla. Selanjutnya kita buka dulu FileZilla-nya. Nah, di sini kita klik file, site manager. Jika belum membuat, kita buat dulu new site. Nah, di sini kita ketik ftpd2, enter. Di sini kita ganti protokolnya menjadi protokol SFTP. Hostnya kita masukkan IP dari Debian server kita, yaitu 192.68.100.10. Portnya port 22. Nah, di sini usernya kita menggunakan user root. Setelah itu connect, lalu masukkan passwordnya. Di sini terjadi kesalahan dalam IP, maka kita ulangi dulu. Nah, di sini kita ganti jadi 110. Ini juga rootnya root kecil, portnya port 22. Connect. Sini masukkan kata sandinya. Oke. Nah, jika SFTP telah tersambung, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke directory var www.html, di mana file ini adalah file konfigurasi dari web server default yang telah kita buat. Di sini ada index.html. Kita hapus terlebih dahulu, itu dengan klik kanan, pencet delete, lalu
Yes. Nah, setelah file HTML ini kosong, kita buka file WordPress yang telah kita download. Ini WordPress. Dan jangan lupa zip ini kita unzip dulu. Jika sudah di-unzip, maka akan menjadi folder seperti ini. Kita masuk ke dalam foldernya. Lalu kita Ctrl A untuk memilih semua file. Lalu kita drag and drop ke sebelah kanan seperti ini. Nah, lalu tunggu sampai proses pemindahan file selesai. Nah, jika proses transfer file telah selesai, kita buka lagi web server kita, yaitu azmi.com. Nah, jika tampilan seperti ini, maka CMS WordPress telah berhasil terinstall. Tinggal kita ketik let's go. Nah, di sini kita masukkan database name, yaitu nama database yang telah kita buat di PHP MyAdmin barusan, yaitu database Azmi. Username-nya yaitu masukkan user yang telah kita buat barusan atau user yang sudah ada. Di sini saya menggunakan user Lutfi. Passwordnya masukkan passwordnya. Database hostnya pilih localhost, dan ini tabel prefixnya WP, lalu klik submit. Nah, jika muncul seperti ini, maka kita harus membuat dulu file wp-config php filenya secara manual dengan masuk ke cd var www.html, enter. Di sini kita klik ls. Nah, kita copy dari wp-config sample.php ke wp-config.php, tekan enter, lalu kita masuk ke wp-config.php. Selanjutnya kita hapus semua file yang ada di dalam sini dengan menggunakan Ctrl K. Hapus sampai semuanya terhapus. Nah, di sini kita bisa mengopikan file yang ada di layar WordPress ini dengan cara di copy, lalu mempastekannya di dalam wp-config.php. Jika sudah, kita save dengan menggunakan Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini lalu kita klik run the installation. Jika muncul tampilan seperti ini, maka kita berhasil masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menamai atau mengkonfigurasi website yang akan kita buat. Di sini kita masukkan judulnya, contohnya. Di sini kita masukkan dulu Jasmine Alaudin dengan username-nya Lutfi. Passwordnya bebas. Ini klik confirm use of big password jika password yang kita gunakan terlalu lemah. Emailnya bebas, kita masukkan email.com, lalu klik install WordPress.
Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik login. Kita login lagi menggunakan username atau email address yang telah kita buat dan passwordnya juga. Klik login. Nah, jika tampilan seperti ini, maka kita berhasil membuat suatu website WordPress menggunakan CMS WordPress. Kita juga di sini bisa mengatur tampilan websitenya dengan memilih menu appearance lalu tema. Kita bisa memilih tema default seperti ini. Contohnya saya akan mengaktifkan tema ini. Kita klik activate. Jika sudah ini, lalu klik visit site. Nah, maka website WordPress-nya telah berhasil terinstall. Kita bisa cek juga dengan IP address, misalnya 192.168.100.10. Bentar. Nah, tampilannya juga berhasil terbuat ya, karena DNS domain barusan dan IP ini yaitu tersambung satu sama lain. Mungkin segitu saja penyampaian materi Debian Server dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.